Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini hati-hati. Durhaka kepada kedua orang tua minal kabair, termasuk bagian dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar. Hati-hati. Ikhwani rahimakumullah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu digantungkan pada keridhaan kedua orang tua. Kalau kita bisa membuat hati orang tua itu bahagia, hati orang tua itu senang, ridho terhadap kita, maka detik itu pula Allah Subhanahu wa taala senang terhadap kita, ridho terhadap kita. Orang itu kalau sudah diridhoi oleh Allah, sudah senang, Allah sudah senang terhadap dirinya, terhadap orang tersebut, maka tidak ada kesulitan di dalam kehidupannya. Bahkan akhiratnya tidak akan dia menemukan kesulitan-kesulitan karena Allah sudah ridho. Kalau Allah sudah ridho, sebesar apapun kesalahan seseorang itu sudah dimaafkan sama Allah. Orang sudah ridho. Saya punya salah, punya dosa kepada si fulan, kemudian saya minta maaf dan orang itu memaafkan saya, ridho terhadap saya, ya dosanya sudah tidak dianggap. Oleh karena itu, bagi para jamaah yang masih punya orang tua yang masih hidup, berlomba-lombalah kalian untuk membuat senang hatinya, minta keridhoannya, minta doa dari mereka. Karena doa orang tua terhadap anaknya itu sangat cepat dikabulkan oleh Allah. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Langsung bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Jangan kita itu sibuk mencari doa keluar. Doa kepada ustadz, doa kepada ulama, kepada kiai, akan tetapi kita tidak menghargai orang tua kita yang masih hidup di dalam rumah kita. Dianggap mereka itu biasa-biasa saja. Melihat ibadahnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati. Orang tua itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat orang tua itu ridho. Jangan keluar rumah sebelum orang tua kita itu senang terhadap diri kita. Man asbaha murdiyan liwalidayhi, asbaha lahu babani maftuhan ilal jannah. Barang siapa yang di pagi hari dia bisa membuat senang hati kedua orang tuanya, membuat ridho hati kedua orang tuanya, maka di pagi hari itu dua pintu surga terbuka untuknya. Jangan sampai keluar rumah dalam keadaan orang tua sedang marah. Hati-hati. Jangan pernah pergi jauh dalam keadaan orang tua sedang marah dengan kita. Hati-hati. Kita bisa menemukan kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan kita. Kita bisa menemukan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah sampai orang tua itu memendam amarah terhadap diri kita. Buat senang hati orang tua, maka Allah akan senang terhadap kita. Ikhwani rahimakumullah. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah itu ada pada kemarahan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita marah sama kita, maka seketika itu Allah pun marah dengan kita. Langsung, tidak nunggu lama. Detik ini kedua orang tua suka terhadap kita, ridho dengan kita, maka detik itu Allah pun ridho dengan kita. Detik ini orang tua marah dengan kita, sebel sama kita, tersinggung dengan kata-kata kita, tersinggung dengan sikap kita, maka detik itu pula Allah marah dengan kita. Meskipun kita dalam keadaan sedang sujud. Kita ini di masjid sedang sujud. Akan tetapi di saat sujud itu orang tua sedang marah sama kita, maka detik itu pula Allah marah terhadap diri kita. Meskipun kita dalam keadaan sujud pada detik itu. Maka hati-hati, jangan mudah bikin orang tua itu marah. Jangan mudah bikin orang tua itu sebel. Karena itu akan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering saya sampaikan, sudah sering kita mendengar dari para guru-guru kita bagaimana Alqamah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang hidup di generasi yang terbaik, generasi para sahabat, ahli ibadah. Alqamah sahabat Rasulullah ahli ibadah, orang soleh. Akan tetapi kenapa di akhir hayatnya kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena dia menyinggung perasaan ibunya, menyakiti hati ibunya. Pernah suatu ketika Alqamah ini Alqamah sebenarnya itu anak baik, kata ibunya. Tapi semenjak dia menikah, dia selalu mendahulukan istrinya. Apa-apa yang didahulukan istrinya, orang tuanya dinomor duakan. Ini orang soleh, ahli ibadah, sahabat Rasulullah, manusia yang hidup di generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat. Gara-gara sering mendahulukan istrinya, menomorduakan orang tuanya, ibunya, susah matinya. Tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum diridhoi oleh ibunya, sebelum dimaafkan oleh ibunya. Pernah suatu ketika ibunya itu berkunjung ke rumah Alqamah dalam keadaan lapar. Di meja ada kue, mau dimakan sama ibunya. Apa yang dikatakan Alqamah? Tunggu bu,
tunggu istri saya dulu. Ini tipe suami takut istri. Apa-apa harus persetujuan istrinya. Apa-apa yang memutuskan istrinya. Ibunya kelaparan, silaturahim, datang ke rumahnya, mau mengambil kue di atas meja. Apa yang dikatakan? Tunggu istri saya dulu sampai segitunya. Pernah di saat Alqamah ini pulang dari pepergian, membawa 2 kotak hadiah. Kemudian mampir ke rumah ibunya. 1 kotak diberikan oleh ibunya kepada ibunya. Kemudian dibuka oleh ibunya, ibunya merasa senang dengan kain yang warnanya cocok kesukaan ibunya. Senang dengan baju yang diberikan oleh anaknya yang itu Alqamah. Akan tetapi apa yang dikatakan Alqamah? Maaf Bu, bukan yang itu yang buat ibu, itu buat istri saya. Buat ibu yang satunya, kain yang kurang bagus, ibunya tersinggung. Itulah yang menyebabkan dirinya dimurkai oleh Allah. Susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Sehingga apa? Rasulullah perintahkan sahabat Bilal, cari ibunya di mana? Setelah ketemu, datang ibunya. Apakah kau mau maafkan anakmu atau tidak? Kalau tidak, saya bakar sekalian biar cepat matinya. Enggak tega, orang tua itu enggak tega. Dimaafkan baru bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hati-hati. Jangan sampai kita jauh dari orang tua dalam keadaan orang tua memendam amarah terhadap diri kita. Pergi kemana? Buka usaha, minta doa orang tua. Jangan sibuk minta doa pada ustadz ini dan itu, sedangkan orang tuanya di rumah tidak dianggap. Padahal da'watul walidah asra'ul ijabah. Doanya seorang ibu cepat dikabulkan oleh Allah. Kita buat senang saja tanpa kita meminta doa. Kita buat senang nih orang tua. Orang tua senang pada kita, itu sudah menjadi doa. Tanpa orang tua itu meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan pada anakku ini. Enggak sampai seperti itu. Orang tua senang saja, kehidupan kita sudah disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Orang yang durhaka kepada orang tua, azabnya begitu besar, tidak nunggu dia mati. Langsung dikasih kontan di dunia. Enggak nunggu hari kiamat, langsung disegerakan oleh Allah azabnya, siksaannya. Sengsara hidupnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Pertama, orang yang di situ durhaka kepada orang tua, dia akan susah masalah rizkinya, susah masalah pekerjaannya. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang kesulitan masalah rizki, buka usaha ini bangkrut, ini susah, segala macam cara digunakan, semuanya buntu, nggak nemu jalan. Coba cek hubungannya dengan kedua orang tuanya, hubungannya dengan ibunya, dicek dulu. Apakah sudah baik apa belum? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya, kehidupan rumah tangganya tidak akan diberikan kehidupan yang sakinah. Banyak permasalahan, banyak pertengkaran terjadi di tengah keluarga tersebut. Yang ketiga, ancaman orang yang di situ durhaka kepada kedua orang tuanya akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sahabat sendiri seperti itu, bagaimana? Kita yang kelasnya bukan kelas sahabat. Kalau setiap hari kita bikin orang tua itu marah, bikin orang tua itu sebel, bikin orang tua itu memendam amarah pada diri kita, orang tua itu kesel sama kita, maka betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Meskipun setiap hari kita melangkah ke masjid, setiap hari kita baca Al-Qur'an, setiap hari kita berpuasa sunnah, tapi kalau kita menyakiti hati orang tua, naudzubillah tsumma naudzubillah. Muliakan kedua orang tua kita, hormati mereka, hargai mereka bagaimanapun keadaannya. Kata Rasulullah, wa in zalama, meskipun orang tuamu itu jahat terhadap dirimu, zalim terhadap dirimu, akan tetapi perintah Rasulullah, muliakan, tetap hormati, jangan pernah durhaka kepada ibumu, kepada ayahmu. Bagaimana kalau orang tua kita orangnya baik? Orang tua itu baik, menyekolahkan anaknya, tidak pernah menyakiti anaknya, selalu mendoakan anaknya. Kok berani durhaka? Bisa kualat 7 turunan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hormati orang tua kita, muliakan orang tua kita, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan Allah urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.